Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mas Ayu Rizky Kafatia dapat kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam program kesayangan kita Dakwah Keliling TVRI. Dan seperti biasa juga, hari ini kami sudah sampai di salah satu masjid yang sangat bersejarah di Kota Palembang yang berlokasi di Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Ya, betul sekali, kita sudah berada di Masjid Lawang Kidul dan sudah hadir juga bersama kita di sini ibu-ibu yang cantik yang dibalut busana putih dengan jilbab biru, Masya Allah. Tentunya ibu-ibu di sini adalah calon penghuni surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis ilmu kita pada hari ini, saya ingin cek semangatnya terlebih dahulu, boleh? Boleh. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah, tentunya juga ibu-ibu di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk mendengarkan majelis ilmu kita hari ini dengan tema menjadi istri yang solehah yang disayang suami. Dan adapun yang akan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini adalah Ustadz Fahmi Ramdhani Al-Hafiz. Kepada Ustadz Al-Hafiz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya rab wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna hadza minka wa bika wa ilaika nastaghfirullahal azim minal qawli bila amalin nastaghfirullahal azim minal qawli bila amalin nastaghfirullahal azim minal qawli bila amalin. Ma'asyiral hadirin, pengajian ibu-ibu Jamiatul Khairiyah beserta pemirsa TVRI Sumsel yang insyaallah penuh berkah. Yang pertama-tama tentu marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjid Lawang Kidul yang insya Allah penuh dengan berkah. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillah, maksimal rasa syukur kita ini bisa kita realisasikan dengan cara segala nikmat yang melekat pada diri kita ini makmano bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu paling maksimalnya. Paling minimalnya tadi apa, Bu? Mengucapkan paling maksimalnya adalah menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan pada diri kita ini untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan nikmat yang sejati. Nikmat yang sejati itu adalah nikmat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nikmat yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut bukan disebut nikmat, kan tetapi dia disebut dengan nikmah. Apa
nikmah, beda ain dengan qaf bae. Yang tadi nikmat, yang kedua nikmah. Bala. Karena ngapo? Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita kemudian tidak kita gunakan untuk dekat kepada Allah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhirat Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema yang telah kita ketahui, bahwa tema kita pada siang hari ini adalah istri soleha, disayang suami, dicintai Allahu Rabbi. Ini tema sebenarnya kurang pas. Sebenarnya kalau nak dibahas kurang pas. Harusnya dibalik nih tema. Dicintai Allah, kemudian istri soleha, pasti disayang suami. Kata kuncinya adalah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kalau cinta dengan anaknya, tak kalau pasti cinta bu ya. Ada yang tak cinta dengan anaknya? Alami, pasti cinta dengan anaknya. Nak anaknya 3, nak 4, nak 5, galau-galaunya pasti dicintai oleh seorang ibu. Kira-kira kalau seorang ibu mencintai anaknya, anak ini sudah dicintai oleh seorang ibu, ada yang membencinya, marah ada ibu? Marah. Marah. Kalau ada yang ngatoinya, marah ada ibu? Marah. Kalau ada yang mencelakainya, marah ada ibu? Ngapo marah? Ya karena sayang, karena cinta tadi. Ya tak? Kalau tidak cinta, ya terserahlah. Anak uang dikatoi, dah marah gitu. Karena ngapo? Katik hubungan, ya tak? Katik perasaan. Nah, ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah hamba tersebut akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ibu melakukan kesalahan, ditegur tak? Ditegur. Dinjo peringatan tak? Dinjo hukuman tak? Nah, ada dua versi nih, ada dinjo, ada tidak. Dinjo juga, cuman tujuannya adalah untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Nah, kira-kira teori ini bisa kita letakkan kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa tak ada yang menyakitinya? Tidak bisa. Kalaupun ada, bukan untuk membinasakan, bisa jadi untuk memberikan pahala. Ya tak? Itulah kira-kira gambaran bagaimana seorang hamba kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memanggil malaikatnya dan mengumumkan, wahai malaikatku, sesungguhnya si hamba ini sudah aku cintai. Maka umumkanlah di langit bahwa hamba ini sudah kucintai, dan cintailah hamba ini. Itu pula ketika Allah mencintai seorang hamba, tak bakal ada di dunia ini siapapun itu yang bisa mencelakakannya, karena Allah cinta. Pertanyaannya, sebab apa Allah cinta kepada kita nih? Ya, apakah sebab cincin emas kita? Apakah sebab pangkat jabatan kita? Ada yang bisa jawab? Apakah sebab harta yang kita punya? Bukan. Jawab bukan, Bu. Apakah sebab harta yang kita punya? Bukan. Bukannya jangan. Bukan. Tapi apa? Yakinilah, Bu.
Bukan. Apakah sebab jilbab yang kita pakai? Bukan. Gitu. Jadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala diletakkan kepada seorang hamba kalau hamba tersebut mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau kalian itu mengaku cinta kepada Allah. Ngaku tak kita cinta kepada Allah? Ngaku. Jadilah ngaku dulu, ada. Entah perbuatan kita, wallahu alam, kagak Ustaz. Urusan belakang. Penting ngaku dulu. Tahap pertama kita ngaku dulu bahwa kita cinta kepada Allah. Nah, tahap berikutnya ada tingkah laku kita ini benar tak? Sesuai tak dengan mulut pengakuan kita nih? Kalau tak sesuai, kadzab, pembohong. Cinta kita palsu. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian itu cinta kepada Allah, apa dia? Fattabi'uni, ikutilah aku ji Nabi. Ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Kalau kalian mengikuti Nabi, yuhibbukumullah. Allah bakal mencintaimu. Allah bakal mencintaimu. Yaghfir lakum dzunubakum. Bukan baik mencintai, Allah ampuni dosa kalian. Nah, sekarang mak mano Ustaz? Cara meloi Nabi itu mak mano? Cara meloi Nabi mak mano? Segalanya peloi Nabi. Nak urusan dunia peloi Nabi. Urusan akhirat juga peloi Nabi. Kita ni kadang-kadang salah persepsi. Masalah semayang bela melok Nabi itu. Kalau masalah lain kaget dulu, pikir-pikir dulu. Kalau lemak laju, kalau udah lemak jangan peloi. Ada yang macam itu bu, banyak, banyak. Misal pembagian harta waris. Pembagian harta waris ini sudah ditetapkan Nabi melalui syariat Islam bahwa lidzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki itu 2 bagian perempuan. Al-Quran yang ngomong, Nabi yang menetapkan. Nak pelok Nabi apa tidak? Pelok Nabi. Ngapa melok Nabi? Dicintai Allah. Kadang-kadang sebagian dari kita ini, insya Allah majelis ini dah melok Nabi galau ini. Ya dah bu melok Nabi galau datang ke sini gara-gara motivasi itu. Ini yang di luar sana bu, yang ada di laut situ. Ya dah, seberang laut gitu. Itu mereka kalau ibadah baik melok Nabi, bagi waris dak do, nak samorato, pokoknya samorato dak do, titik. Nah, yang macam ini, pengen dicintai Allah, jauh, ada jauh, peloi Nabi. Kalau meloi Nabi, meloi syariat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dak baik dicintai Allah, dosanya diampuni. Ada 3 hal yang paling sering membuat seorang wanita itu menyebabkan dia celaka dan masuk neraka. Nah, 3 hal ini akan kita bahas kagek setelah iklan yang akan datang di depan kita berikut ini. Insya Allah. Baik, Ustadz nanti ada 3 hal yang akan Ustadz jelaskan kembali ya Ustadz ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI.
Penuh barokah. Masih bersama ibu-ibu yang cantik dari Majelis Taklim Jamiatul Khairiyah Cabang Masjid Lawangkidul. Baik, Ustadz Fahmi Ramdhani Al-Hafiz dipersilakan untuk melanjutkan materi kita pada hari ini. Pemirsa dakwah keliling TPRI yang insya Allah penuh berkah dan ibu-ibu majelis yang walaupun tua tapi tidak kejinguan muda. Benar ya? Oh ya benar. Kalau kejinguan muda bohong pula lah Ustaz, ini dosa lah. Iya, walaupun tua tapi tidak kejinguan muda. No baru adanya nyadar. Ada 3 hal yang paling sulit dilakukan oleh seorang muslimah. Kalau 3 hal ini bisa dia laksanakan, maka yang lainnya insya Allah melok galoh. Melok baik. Kata ulamanya yang pertama masalah aurat. Masalah aurat. Aurat perempuan itu selain muka dan telapak tangan. Selain muka dan telapak tangan. Dari mulai dia balik sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Itu disebut aurat. Dijingok oleh wong lain berdosa, dia pun nanggung dosa wong lain tadi. Dosanya double. Sebab dia muka aurat tadi berdosa, nanggung dosa wong yang nyingok tadi, karena dia yang menyebabkan wong dapat dosa juga. Nah, ini ndak tua, ndak muda, harus tahu nak di mana baik. Kalau bukan mahram, maka auratnya adalah muka, selain muka dan telapak tangan. Nak kondangan sama bu, auratnya macam itu juga, tidak berubah. Nak ke kantor, auratnya macam itu juga, tidak berubah. Nak ke pasar, aturan auratnya macam itu juga. Kalau dia bisa menjaga auratnya di hadapan yang bukan mahramnya, maka insya Allah perkara-perkara yang lainnya bakal mudah. Tapi kalau dia tidak jaga, ayo Ustaz, nyemur bae cuman, nyemur pakaian bae, make anduk telilit, berjilbab dikit, tangan terbuka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Awak yang macam itu, tetangga yang nyampak nyingok, terpleset tetangga nyingok awak macam itu, ya tak? Nah, makanya ini paling sulit dan harus ditaklukkan bagi wong yang mengaku dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kebanyakan ibu-ibu ini kalau sudah berkumpul sama-sama, hendak itu di basar, di majelis taklim, tidak lepas dari ribah. Apa? Ribah. Apa di ribah itu Ustaz? Tanah wakaf apa? Bukan. Gibah itu ngomong ke wong lain, ngomongkan wong lain. Tahu tak bu? Si anu itu kemarin aku jingok si ibu sebelahnya. Iya nih, pantasan. Laju, tambah sikok lagi. Lalamu nian ku jingok itu. Tidak, jolan nian. Beli kangkung sekebet, ngobrol 3 jam. Tidak, beli kangkung sekebet, ngobrolnya 3. Lakinya dibanding-banding dengan laki wong lain. Malah materinya habis, laki pula. Tahu dak jeng? Ayo bu, ngapa bu? Itu laki aku kemarin. Aku tuh ini antara kita bae. Agak sikoknya ibu ngomong itu. Ini antara kita bae. Sikoknya antara kita, habislah. Waktu tadi. Kangkung lah terbeli, masak belum? Laki kelaparan. Nah, ghibah ini hati-hati ibu, hati-hati. Dia bisa menghabiskan dosa. Lemak niat menghabiskan dosa. Menghabiskan pahala. Setiap kita ngomongkan wong lain, maka
dua hukuman, konsekuensinya dua. Aman dak pahala kita untuk dia, kalau dak katik pahala dosa dia untuk kita. Ay, luar biasa ini. Paling lemak digibai wong. Nianlah, kalau nak buat pengumuman, dak payah lagi ibadah digibai wong tu, diomong ke wong. Ibu-ibu, ini kuncinya, kalau ada wong yang ngomong ke kita, enjuk dia duit. Ayo, terima kasih banyak. Ibadah ini saro, solat, nambil uduk dulu, nak pakaian rapi dulu, kemudian menghadap kiblat dulu, nak khusyuk dulu, entah diterima entah tidak, ada solat tadi. Ini uang enjuk, terima kasih banyak. Ada pernah di zaman tabiin ada seorang muridnya mengadu, wahai syekh, tahu tak syekh itu diomongkan oleh si Anu, bahwa syekh itu ini, jelek lah dari belakang. Aku dengar, datang syekh itu, besoknya dijamunya makan wong itu, dijamunya makan, semelekannya kambing, semelekannya ayam, pokoknya kenyang di hari itu makan. Bertanyalah yang ngibai syekh tadi, wahai syekh, atas dasar apa kau menjamu aku ini makan sehingga tidak pernah aku tejengok nyamu makan macam ini? Tidak. Kata syekh itu, yo atas rasa syukur aku. Kau tahu tak, untuk mendapatkan satu pahala baik sulit luar biasa. Tidak, sulit luar biasa. Sedangkan kau ngenjok pahala kepada aku. Aku rasa terkejut dong itu. Kapan aku ngenjok pahala dengan kau syekh? Kemarin aku dengar kau itu ngomongkan aku dari belakang. Bener tak? Iyo nian. Uji syekh. Ayo sudah. Terima kasih banyak. Kesepakatannya selesai. Nah, itulah ghibah. Ghibah ini lemak, Bu. Lemak. Lemaknya apa? Ngomong ke wong tuh lemak. Tidak sadar. Oh iyo nian. Mana aku dah ada macam itu. Mah baik. Gayanya. Tidak tahu itu ghibah. Ghibah itu definisinya adalah menyebutkan kejelekan saudaranya, yang saudaranya kalau dengar dia tidak setuju. Kalau dia dengar dia tidak setuju. Nah, apa baik itu? Walaupun benar nih yang Ustaz dia tuh macam itu. Iya, walaupun benar. Kalau tidak benar fitnah namanya. Walaupun benar. Itu si Anu itu kalau pakai jilbab miring-miring. Kau nih ghibah kau nih. Uji kawannya tadi. Bener nih yang aku tuh. Aduh nian. Kira-kira dia omong ke macam itu, seneng tak yang jilbab miring tadi? Tidak seneng kan? Ghibah lah itu. Ghibah lah itu. Oh iya nian uji kawannya tadi. No melok pulo. Padahal tadi lah ngomong. Kau nih ghibah jangan. Bener nian aku tuh ngomong. Iya nian nih. Laju. Karena ghibah ini lezat. Makanya kalau tidak di stop, dak istighfar, dak mulai beritikan untuk meninggalkannya, solid. Kalau ada ibu-ibu kumpul, ingat nak ghibah dak ini. Kalau nak ghibah lari. Nyelamatkan amal kita. Saro, hadir majelis taklim ini dapat pahala. Balik ini beli sayur, ngobrol. Habislah pahala kita majelis taklim ini tadi. Ya dak? Lah payah ngosok jilbab. Tiba-tiba pahalanya tinjau ke orang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang ketiga, yang paling sulit dilakukan seorang muslimah atau seorang istri itu adalah taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Walaupun ada hal-hal yang lain. Tapi tiga hal ini kalau bisa dilaksanakan, maka insya Allah yang lainnya aman. Yang lainnya aman. Apa tiga hal tadi, Bu? Yang pertama, tutup aurat. Maaf Bu ya. Ini aurat, yang di sini aurat namanya. Jadi kalau berjilbab itu ke sini dia. Kalau sholat, ini di luar sholat dan di dalam sholat. Yang disebut aurat itu adalah selain muka dan telapak tangan. Artinya di dagu ini aurat. Di dagu ini Kalau sholat ini nampak,
dia masang mukena batas sini, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Karena apa? Auratnya terbuka. Syarat sahnya salat adalah menutup aurat, dagu aurat. Ini di bawah dagu ini. Kadang-kadang tidak perhatian. Nah, ini termasuk aurat. Jadi kalau salat itu mukenanya ke sini. Ke sini nutupnya. Bukan di sini. Kalau di sini tidak sah salatnya. Rambut selembar keluar lagi salat, itu menyebabkan tidak sah salatnya. Pantasan ada salat rajin, ngibahi wong juga rajin. Ngapo? Salatnya tidak sah. Salatnya tidak diterima. Makanya perhatikan ini. Yang kedua tadi apa, Bu? Hindari ghibah. Hindari ghibah. Jangan lagi beli kangkung. Bukan jangan lagi beli kangkungnya, tapi embel-embel beli kangkungnya itu. Ya dah. Kalau kumpul-kumpul, nah ini mulai. Nak ghibah apa tidak ini? Kalau nak ghibah lari. Ya dah. Njok tahu tegur. Ya dah. Yang ketiga tadi taat kepada suami. Kalau dia bisa taat kepada suaminya, maka insya Allah bakal aman perkara-perkara yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas istri soleha disayang suami. Babak pertama tadi selesai kan, dicintai Allah. Nah, insya Allah kita paham. Yang kedua ini istri soleha disayangi suami, dan insya Allah pembahasan ini akan kita bahas setelah iklan yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Masya Allah. Baik Ustadz, ini materi kita tinggal waktunya adalah 10 menit lagi dan nanti akan dilanjutkan ke sesi pertanyaan. Nah, bagi ibu-ibu yang cantik, calon penghuni surganya Allah, di sini untuk diminta disiapkan pertanyaan kepada Pak Ustadznya nanti ya. Baik Ustadz, disilahkan untuk melanjutkan. Pemirsa dakwah keliling TVRI dan ibu-ibu sekalian yang insya Allah penuh berkah. Materi terakhir yaitu istri soleha disayang suami. Yang pertama istri. Istri ini sebutan istri didapat karena ada suami. Ibu harus sadar itu. Jangan tidak sadar, ya tak? Istri itu didapat karena ada suami melalui pernikahan. Jadi dalam Islam ini ibadah itu tidak dibatasi pada sholat, pada puasa, pada zakat, pada sedekah. Tapi harus disadari bahwa pernikahan yang telah kita laksanakan selama ini merupakan ibadah. Karena perintah Nabi, apa kata Nabi? Nikah sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Artinya kata ulama, kalau ada pertanyaan ibadah apa yang paling lama? Jawabannya adalah nikah. Nikah. Ibu nikah sudah berapa tahun? 85? Oh sudah menikah. Jadi pernikahan itu bertahun-tahun umurnya sampai meninggal. Sambil meninggal. Jadi apapun aktivitas yang dilakukan di dalam pernikahan, yang dilakukan oleh suami istri, kalau tidak melenceng dari agama, dinilai ibadah. Apa Bu? Dinilai ibadah. Karena perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kalau dia sudah ibadah, maka tidak boleh main-main. Salat boleh tidak main-main? Tidak boleh.
Kalau sudah dia ibadah, ndak boleh setengah-setengah, ndak boleh main-main. Aturan mainnya ada di dalam syariat. Ya, seperti sholat. Sholat itu diatur, sebelumnya diatur, lagi sholatnya diatur, sesudahnya juga diatur. Itu juga pernikahan. Pernikahan ini sebelum menikah diatur, lagi menjalani suami istri diatur, sesudah nauzubillahi min zalik meninggal suaminya atau bercerai diatur oleh syariat. Karena apa? Dia bagian dari ibadah. Nah, kalau dia ibadah lillahi ta'ala, ya dah. Usolli fardhol asri arba'a rakaatin adaan makmuman lillah. Nah, kunci pertama untuk menjadikan istri yang solehah itu adalah lillahi ta'ala. Ya. Jadi bukan perkara suaminya. Ya dah. Jadi syarat menjadi istri solehah itu, ibu-ibu sekalian, tidak pernah disyaratkan harus suaminya soleh. Ada tak? Tidak pernah dengar kan? Memang tidak. Menjadi istri solehah itu adalah kepribadian masing-masing. Tidak ada tergantung dengan suaminya yang soleh. Ada tak? Yang suaminya tidak soleh tapi istrinya solehah? Ada. Suaminya soleh, istrinya tidak solehah. Ada juga. Artinya solehah ini adalah sifat kepribadian seorang perempuan. Nak suaminya soleh atau suaminya tidak soleh. Siti Asia. Siapa Siti Asia, Bu? Istri Fir'aun. Kenal dengan Aun? Ada yang kenal dengan Aun? Kalau ada yang kenal, bolehlah diperkenalkan. Si Aun ini jahatnya manusia. Ya, yuqatiluna abna'ahum, membunuh anak laki-laki. Enggak. Mengaku jadi Tuhan. Kita punya suami, ada yang bunuh? Kate. Ada yang ngaku jadi Tuhan? Kate. Tapi Siti Asia ini dicap sebagai perempuan yang istimewa walaupun suaminya Fir'aun sekali. Ya dah. Nah, kita suami kita dak ada Fir'aun-Fir'aunian. Ya dah. Baru nyegak dikit, kakak nih dak soleh. Apa mana aku nak jadi soleha? Tidak. Ya dah. Soleha itu sifat seorang istri dak bergantung kepada suaminya. Apa yang menjadikan seorang istri itu menjadi solehah? Yang pertama, yang paling penting, dia itu kalau mendapat nikmat dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan ujian atau sesuatu yang tidak diinginkannya, dia bersabar. Kalau dua hal ini dia lakukan, insya Allah dia termasuk wanita soleha. Nak suaminya soleh, nak bukan soleh. Kalau dia bisa melakukan dua hal ini, kalau mendapat nikmat dia bersyukur, kalau mendapat sesuatu yang tak lemak dia bersabar, maka dia layak dicap sebagai wanita soleha. Karena wanita soleha ini paling abdolnya perhiasan di dunia ini. Allah memandang derajat wanita soleha ini di dunia ini adalah paling bagusnya perhiasan. Makanya Roma Irama nyanyi apa dia? Istri yang soleha. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, libatkan Allah dalam segala urusan. Dalam urusan rumah tangga, libatkan Allah. Yakinkan apa yang kita gawekan di dalam rumah tangga itu karena Allah Subhanahu wa taala.
Ibu-ibu masak, lah ke pasar. Suaminya ini misalnya senang dengan masakan, masakan sambal teri misalnya. Lah paya-paya subuh-subuh keluar ke pasar. Ada tawar sini, tawar sano, ada 3 tempat dia tawar untuk beli teri bayi tadi. Ada, bang ini berapa bang terinya? 3.500. Yang itu bang 3.000. Oke, mahal caknya ke sebelah tadi. 3 kok ditawarnya. Ya macam itulah ibu-ibu ada. Ya, beda 500 pindah tempat. Kalau bapak tadi beda, ya menpacak 10 barang di sikok tempat. Kalau ibu-ibu tadi menpacak sikok barang cari di 10 tempat. Ada. Lah payah dia ke pasar. Dimasaknya pula lemak-lemak sambal teri tadi. Ya. Disajikannya dengan suaminya. Berkeringat dia tadi. Kemudian sudah disajikannya uji lakinya tadi. Kaget dulu lah. Aku ada gawe nih. Aku ada gawe. Nah kira-kira mana perasaan ibu? Ya? Apa perasaan ibu? Nah ketahuilah ibu-ibu. Kecewanya ibu-ibu itu sebab tidak ikhlas. Sebab tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nak dimakan atau tidak, dia tetap bahwa yang dilakukannya karena Allah Subhanahu. Kata kuncinya adalah apa yang kita lakukan karena Allah. Manusia tidak ada apa-apanya. Apalagi kita punya laki, ya tak? Jangan terlalu berharap atau mencintai kita punya laki secinta-cintanya. Mak mano kata laki, mak itulah kita. Ya tak? Maka gagal rumah tangga itu kalau seorang istri ngatakan, wahai kakanda, engkaulah segala-galanya. Musyrik. Mak itu juga suami. Wahai adinda, engkaulah separuh napasku. Nah, ada separuh lagi berarti kakak nih. Ada separuh. Nah ini yang semacam ini, keadaan yang semacam ini harus dikurangi karena pernikahan ini adalah ibadah, tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Masak teri sambal tadi, ya Allah aku masak teri sambal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dapat enggak pahalanya? Dimakan enggak dimakan dapat enggak? Dapat. Sakit hati enggak kalau suaminya tidak makan? Tidak sakit hati, ngapa? Allah, suami ini perantara baik. Makanya kata ulama, jadikanlah suamimu itu ladang amal. Ladang amal. Bahkan di dalam kitab Uqudul Jan, bab pernikahan, padilah seorang istri menyiapkan minuman kepada suaminya. Misalnya suaminya balik, berhentikan aktivitas yang lainnya. Main HP berhentikan, bahkan ngaji berhentikan. Kalau suaminya balik dari begawe. Ngapo? Karena ada ibadah yang lebih abdul dari itu. Apa dia? Menyediakan minuman untuk suaminya. Satu cangkirnya bisa didoakan oleh 70.000 malaikat. Satu cangkir dia menyediakan banyu untuk suaminya. Mana kalau sember? Nah bang, banyu bang, sember nah. Kata Ustadz kalau cangkir apa 70.000. Kalau sember lebih banyak lagi berarti. Nah cedoklah dewek. Bukan itu bu pemahamannya. Maksudnya satu cangkir baik untuk menyenangkan suaminya balik dari bagawe. Pahalanya luar biasa. Apalagi kalau ditambah warnanya misalnya, ada kopinya, ada pempeknya, lebih banyak lagi. Nah, insya Allah setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Kesimpulannya istri solehah itu tidak bergantung kepada suami dalam menjalani rumah tangga. Dalam menjalani rumah tangga libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala gawe yang kita lakukan untuk suami kita karena Allah. Suami nak menghargai atau tidak peduli. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pada selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih masih bersama kami di dakwah keliling TVRI. Insya Allah
penuh barokah. Aduh kok ini suaranya makin lemes ya, coba-coba saya cek satu kali lagi ya. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah masuk kita sesi tanya jawab. Saya mempersilahkan untuk 3 penanya pertama terlebih dahulu ya, boleh? Angkat tangan terlebih dahulu, oke mungkin saya dari yang dekat terlebih dahulu ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Zailha Yusuf dari Majelis Taklim Jamiatul Hurriyah Kota Palembang. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya menjadi istri soleha dan disayang suami? Bahwa untuk menjadi istri solehah tadi, dia bisa bersyukur kalau dapat nikmat, dia bisa bersabar kalau dapat ujian. Kemudian dia melibatkan Allah dalam segala urusannya. Rumah tanggonya lillahi ta'ala. Tak kate motivasi lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nyuci karena Allah, dia masak karena Allah, dia melayani suaminya karena Allah. Tak kate yang lainnya. Insya Allah kalau dilakukan ini dia termasuk wanita solehah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin saya dari sayap kanan dulu deh. Visi Ustadz. Yang ingin saya tanyakan sebagai seorang istri yang ingin menjadi istri soleha, sejauh mana seorang istri boleh menikmati harta suaminya Pak Ustadz? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya tadi sejauh mana seorang istri itu boleh menikmati harta suaminya. Ini suaminya sudah meninggal atau masih hidup nih? Oh masih hidup. Kira tadi lah Ciun. Jadi seorang istri itu boleh mengambil harta suaminya sebatas kebutuhan. Kebutuhan. Misal untuk masak 50.000 sehari. Anaknya 3. Ya, ini misal. Kan beda-beda kebutuhan. Kalau Ustaz cerita di dusun kebanyakan pula 50.000 nih. Ya, misal 50.000 untuk masak. Untuk angkotnya 5.000. Jadi berapa Bu? 55. Ada untuk jajan anak-anak 5.000, 15. Jadi 70. Ada total pengeluaran keseharian seorang istri itu adalah 100.000. Suami tadi ngenjok 50.000. Kita jingok dompetnya ada isinya. Kurang ini, dompet ada isinya. Boleh tak kita ngembek 50.000? Jawabannya boleh, karena kebutuhan. Tapi kalau dompetnya hilang, 3 ke dompetnya, tak keruan lagi. Laki tanya, dek mana dek dompet? Entahlah di mana. Ya Allah dompet itu. Nah ini yang tidak dibolehkan. Sesuai dengan kebutuhannya. Karena kebutuhan suami dan rumah tangganya ditanggung oleh suami. Istri hanya sebagai pengatur. Sebatas itu. Lebih dari situ tidak boleh. Tidak boleh. Paham Bu ya? Paham insyaAllah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi dari Jemaah Jamiatul Khairiyah cabang 15 Ilir. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, tadi kan Ustadz bilang kita itu harus melayani suami, kalau dia pulang kita harus sudah standby, melayani segala kebutuhannya. Nah pada saat dia pulang setelah kita tanyakan, Kak, umpama kalau saya itu panggil kakak ya, Kak mau makan, kaget lah dek katanya. Adek nak ngaji lah, adek nak sholat lah. Jadi kita ngaji Pak. Waktu kita ngaji, tahu-tahu terdengar suara suami kita tadi sedang makan. Apakah kita berdosa?
Waktu selesai makan saya tanya, Kak kok tidak minta dilayani? Katanya, enggak usah dek, kalau adek nak ibadah, ibadah dulu katanya. Apakah kita berdosa atau kurang melayani, servis melayani suami? Ya. Karena ketika kita datang, biasanya duduk, nak minta makan. Ada. Suami yang baik itu yang semacam ibu tadi. Ada. Kalau istrinya lagi ada gawe, ya biarkan. Dia dengan gawenya. Misalnya lagi ngaji, biarkan dia ngaji. Makan pacak aku ngembek dewek. Pahalanya dia dapat, kita dapat. Nah, yang macam ini tidak dikategorikan durhaka terhadap suaminya. Yang durhaka itu lakinya balik mengas-mengas dari pasar, dari kantor, dia megang HP. Tek. Asal dibuka Facebook, bukanya. Itu Kak, di dalam tuh sudah digorengkan ayam, ada ikan goreng, ada sayur, mbek lah dewek. Alah kesayangnya, padahal pahalanya besar. Atau dia punya membantu, tolong iem, itu, papa tuh balik itu lah, buat ke kopi, aduk-aduk sedikit be, gulanya jangan banyak ego. Ini diabetes. Dia main HP. Nah yang ini, yang semacam ini, yang ndak menjigito nih, apa kata aguk lah, lemak ngatokannya. Ngapo? Pahalo terbentang luas di depan dia. Satu gelas yang bakal dia sediakan untuk suaminya, pahalanya luar biasa kan? Dia udah galak, lebihlah ngembek main HP-nya. Nah, yang macam inilah model yang tidak disenangi oleh syariat. Kalau yang model macam ibu tadi, ini suami yang top, ya, suami yang langkah. Dia membiarkan istrinya dalam ibadah, dia pacak ngembek dewek masalah dunianya. Tidak apa-apa bu, tidak masalah. Yang penting suami tadi tidak dong ngembek nasi sambil manting ke piring. Kalau sambil manting ke piring berarti minta layani itu. Ada kalau dia nyedok lah habis nasinya. Ngomong pula adek biarlah lanjutlah. Tidak apa-apa itu. Berarti bagus. Paham bu ya? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yulianti dari Majelis Jamaatul Jannah dari cabang Lawang Kidul. Yang saya pertanyakan, seandainya kita lagi sholat Pak Ustadz, tiba-tiba suami pulang, apakah sholat kita mau dihentikan, mau membukakan pintu, atau kita teruskan? Gimana itu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholatnya sholat sunnah, kalau sholatnya sholat sunnah, wajib dibatalkan. Kalau lakinya manggil, lagi sholat duha, lakinya manggil, dia tidak tahu kalau lagi sholat nih. Dek, mana sambal calo ini buat tadi? Ditaruh mana? Dia nak makan, misalnya. Batalkan sholatnya, penuhi panggilannya. Karena ngapa? Sholat hukumnya sunnah, sedangkan menjawab panggilan suami adalah wajib. Kalau itu sholat wajib, sholat zuhur misalnya, maka kita mengeraskan suaranya yang sekiranya suami kita tahu bahwa kita lagi sholat. Dek, kita lagi sholat. Sholat zuhur kan lambat tuh. Kita keluarkan tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lagi sholat. Lagi sholat. Tidak boleh dibatalkan. Itu kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah tadi apa bu? Dibatalkan. Bayangkan. Sholat sunnah, lagi ibadah, lagi dibatalkan demi panggilan suami tadi. Mak mano kalau lagi main HP? Mak mano kalau lagi main HP? Laki manggil. Kakak nih, lagi main HP lemak-lemak. Panggil. Nah, urung. Urung. Memang berat. Karena istri soleha itu atau keridoan suami itu menyebabkan seorang istri masuk surga. Balasannya hebat. Oleh karena balasannya hebat, perkaranya sulit. Ya tak? Kalau perkaranya mudah, dapat kipas angin. Perkaranya mudah, dapat kipas angin. Untuk taat kepada suami ini, perkara
sulit yang memang butuh pengorbanan. Ya dak. Kadang-kadang kita lagi lemak-lemaknya terguling tertidur, laki manggil. Ya dak, laki manggil, ya Allah. Taat, disitulah nilainya. Kalau laki ngajak ke mall kemudian kita taat, alas wajarnya. Uang dabar agama lagi galak. Ya dak. Pada kita ke pasar 16 beli pakaian. Oh, aku harus taat nih kepada suami. Payolah. Itu uang dabar agama lagi pacak. Ada. Yang paling sulit itu kita lagi lemak-lemaknya ngelakukan sesuatu, tiba-tiba suami meminta hal yang tidak penting. Misalnya lagi makan, lagi ngosok misalnya, tolong dek embek ke sendok. Embek sendok, tegak dewe. Ada tegak dewe, sendok ada di sana. No, urung. Padahal tadi kalau dia matikan gosokannya, embek sendoknya, tunjukkan dapat pahala. Dia taat kepada suaminya, meninggal dia ketaatan dalam suaminya. Luar biasa. Kadang-kadang ya itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Aku ini nak taat kepada suami. Ayo lagi lemah. Pas lagi saro, galada. Kadang-kadang sulit. Kadang-kadang ngapo? Karena balasannya adalah surga. Makanya mulai sekarang niatkanlah nak taat kepada suami, baik itu pada saat lagi sulit-sulitnya ataupun lagi lemaknya. Ada taat kepada suami. Batasannya apa taat kepada suami? Selagi dak do bermaksiat kepada Allah. Selagi dak bermaksiat kepada Allah, maka perintah suami harus kita taati sebagai seorang istri, dan ini aturan syariatnya. Ini aturan syariatnya. Ibu-ibu ini lahir menjadi seorang perempuan dan ditetapkan sebagai istri. Ini pilihan Allah apa bukan? Pilihan Allah. Lahir sebagai perempuan, pilihan Allah. Kita tidak milih. Ada ibu-ibu sebelum lahir minta catatan, ditanya oleh malaikat, kau lahir kaget nak lanang pun apa betina? Aku jadi lanang belah. Tidak kan? Iya, ini ketentuan Allah. Ibu lahir sebagai perempuan, kita lahir sebagai laki-laki. Dan perannya masing-masing. Innamal hayatud dunya laibu walahun. Sungguhnya perkara dunia ini adalah sandiwara. Jadi kita ini, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu ditetapkan sebagai seorang istri. Itu Allah pengen peran seorang istri benar dak ibu laksanakan. Kaget nilainya di akhirat. Kita Allah tetapkan sebagai laki-laki, maka peran seorang suami kita laksanakan. Itu Allah galau yang ngatur. Allah galau yang atur. Tidak boleh kita ngomong, ya Allah, alangkah sarunya jadi istri. Peraturannya macam ini. Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak bakal membebankan seorang hamba kecuali kadar kemampuannya sudah ada. Artinya kita bakal mampu. Ya. Ustadz, kita ada satu slot pertanyaan lagi Ustadz. Boleh ya? Baik. Pertanyaan terakhir? Boleh. Iya, terakhir Ustadz. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Haja Latifah dari pengajian Jamiatul Hurriyah Masjid Lawang Kidul. Ustadz, yang saya ingin tanyakan, ini suatu keluarga waktu masih muda, masih muda, laki istri itu penuh rasa kasih sayang. Sudah tua, lalu umur sudah lanjut, itu pisah ranjang. Gimana hukumnya itu? Tapi enggak bercerai, tapi tidurnya beda-beda. Itu perlu disikapi Ustadz ini ya. Dia ada cerita, dulunya dia ini mesra, kemudian lah tua pisah, mana lah hukumnya. Kita tidak tahu cerita dia ini pisah ngapa. Kalau pisahnya karena misalnya ada orang berpisah, caknya lebih baik berpisah orang ini daripada terus bersama. Bagus, syariat tidak ada melarang itu. Karena hukum talak itu dibenci Allah tapi dibolehkan oleh syariat demi kemaslahatan. Ya. Tapi kalau berpisahnya gara-gara sesuatu yang sepele, maka ini hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, uang ini bisa tidak jadi wanita soleha? Bisa. Tapi istri soleha tidak baca. Karena dia tidak punya suami. Wanita soleha apa? Baca. Ada. Dia ini ada istri soleha, ada wanita soleha. Kalau istri soleha ada suami berarti.
Kalau wanita soleha tanpa suami, dua-duanya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Ramdhani Al-Hafiz atas materi yang sudah diberikan pada hari ini. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga ibu-ibu di sini. Semoga bisa menjadi istri-istri dan juga wanita yang soleha. Dan pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah tibalah saatnya kita harus berpisah sejenak dan sampai ketemu di episode dakwah keliling TVRI selanjutnya. Akhir kata, saya Mas Ayu Rizka Fatia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas harus undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI